Kita akan sambung masih di dalam pembahasan tentang adab dalam mencari rezeki. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas di antara adab saat kita mencari rezeki lalu mendapatkan rezeki itu, maka disuruh untuk bersikap qanaah, diminta untuk bersikap qanaah. Nah, qanaah itu sikap menerima apapun dari pemberian Allah yang berupa rezeki, berapapun jumlahnya. Itu tidak membuat kita merasa tidak nyaman, tidak membuat kita kecewa. Hari ini kita diberi Allah 50.000 dan kita merasa cukup. Besok Allah beli 20.000, kita pun merasa cukup. Jadi mencukupkan diri dengan sifat qanaah adalah salah satu daripada adab dalam urusan menerima rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena qanaah ini membuat orang tenang, membuat orang nyaman. Jadi jangan sampai kita tidak cukup-cukupnya sehingga kita meninggalkan Allah dalam urusan mencari rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bak minta rezeki mau pula bingkui sampai hana semayang. Nah, itu berarti tidak merasa cukup di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, adab berikutnya dalam mencari rezeki iaitu ad-du'a bil barakah fil rizqi. Setiap kali kita mencari rezeki disunnahkan berdoa agar Allah memberikan kita rezeki yang berkah. Kita ini disuruh mencari, bukan ditentukan oleh Allah bahawa rezeki itu kita yang dapatkan. Tidak, kita hanya disuruh mencari, menjemput, mencari. Sedangkan ketentuan berapa jumlahnya, di mana kita dapatkan Allah Ta'ala. Jadi jemaah melakukan Allah Ta'ala, perlu sangat kita tanamkan di hati bahawa kita tidak berkuasa apapun dalam mencari rezeki kecuali dengan izin Allah. Keluar kalimat yang menghilangkan keberkahan rezeki, salah satunya adalah kesombongan dengan mengatakan seperti kalimatnya Qarun. Qarun itu katakan Bani Israel bahawa yang dia dapatkan itu dialah yang mencarinya. Bahasa Kedanyo, kita bilang sama orang, ilung kahe ku minta rezekinya. Oh, ham rempok lagi nyo kaya lu meronyo. Jadi kalau saya tidak cari ini, mungkin saya tidak kaya sampai hari ini. Lalu dia melupakan bahawa dia menjadi orang kaya. Jadi kalimat sombong ini menghilangkan keberkahan. Sombongan ini merendah, kita tak merasa kita tak punya kekuatan untuk membuat rezeki keluarga, kecuali berdoa kepada Allah agar diberkahi rezeki. Telah merendahkan diri, makanya Allah mengatakan la haula wala daya, tidak upaya
kecuali dengan izin Allah. Jadi berdoa agar kita ini tuh jauh dari Ibrahim ketika meninggalkan Siti Hajar di satu padang yang luas di tengah-tengah pegunungan padang pasir. Tidak ada makanan, tidak ada pepohonan yang tumbuh, tidak ada air, tidak ada air. Bayangkan meninggalkan anak dan istri, anak yang masih bayi dengan istri ditinggalkan di tengah Sahara yang cuma ada bukit berbatu, tidak ada makanan, tidak ada pohon yang tumbuh, tidak ada air. Bagaimana perasaan seorang suami? Bagaimana perasaan seorang ayah? Padahal itu didoakan agar diberi Allah 80 tahun lebih. Jadi Ibrahim itu kalau bukan karena Allah yang perintah, tidak tega untuk melakukan itu, tapi ketaatannya kepada Allah. Dan tentu Allah menyuruh, ada sesuatu yang Allah rencanakan dengan ilmunya. Makanya ketika Ibrahim mau pergi, dia naik kembali ke atas kenderaannya, dan ketika dia naikkan badan, kakinya dipegang oleh Siti Hajar. Lalu Siti Hajar bertanya, Ibrahim, siapa yang menyuruh engkau meninggalkan kami di tempat ini? Ibrahim diam saja, tidak sanggup mulutnya untuk menjawab. Lalu Siti Hajar akhirnya mengatakan, apakah Allah yang menyuruhmu? Ibrahim baru menjawab, benar, Allah lah yang menyuruhku. Ketika mendengarkan seorang Nabi, suaminya Ibrahim berkata bahwa Allah yang menyuruhnya, langsung Siti Hajar bangkit imannya dan mengatakan, izan la yudayyu'an Allah. Kalau begitu, maka aku yakin Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kami. Nyamanan iman seorang istri yang ditinggalkan oleh suaminya, yang suaminya Nabi. Jadi Siti Hajar langsung ketika disebut nama Allah, berarti Allah yang, kalau Allah yang suruh, tidak mungkin Allah menyia-nyiakan kami di tempat ini. Disitulah dilepaskan kaki Ibrahim. Ibrahim pergi terus melangkah. Tinggallah Siti Hajar di hari itu bersama anak yang masih bayi, Ismail. Setelah ditinggalkan oleh Ibrahim, maka Allah melanjutkan cerita bahawa Ismail menangis meminta air, sedangkan air tak ada. Nah, disitulah Siti Hajar berlari antara Marwah. Dia pergi ke Safa, tidak didapatkan air. Dia pergi lagi ke Marwah, tidak dapat air. Terus dia pergi berbalik-balik mengharap dengan. Setelah dia lelah, tak sanggup lagi. Bapak kalau ibu-ibu kalau umrah, yang 7 ke dah putar watai sa'i. Sa'i antara Safa dan Marwah 7 kali kita putar. Setelah itu kan detik ada Pak, detik itu tercampak, bukan, terduduk kita. Itu membuat kita lelah sekali. Dan begitulah Siti Hajar lelah sekali. Ketika sedang lelah itulah dia berdiri, lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa akan keluar. Jadi disuruh pijak, keluarlah air yang kemudian disebut dengan Zam-Zam. Ini yang perlu kita fahami dengan baik. Kenapa tadi waktu lari-lari antara Safa dan Marwah tidak keluar-keluar air? Nah, ini isteri Nabi ini. Kalau isteri presiden tidak keluar air wajar. Okay? Ini isteri Nabi, bang. Ini kekasih Allah, Khalilullah. Kenapa waktu antara Safa Marwah bolak-balik tak keluar? Begitu sudah lelah,
Dia berdiri, Allah keluarkan air. Ini yang patut dipahami, sangat harus dipahami. Kalau seandainya Allah keluarkan air ketika dia sedang berusaha mencari, maka tentu terbersit di dalam hati, air itu keluar karena usahanya. Jadi ketika dia sudah tak mampu lagi, biar masuk ke dalam hati, Allah yang memberi, walaupun kau tak berusaha, Allah sanggup memberinya. Jadi kita ini dapat keberkahan bukan kita yang mengusahakan, tapi meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sombong sekali mengatur rezeki seakan-akan kita ini mampu hidup sampai 60 tahun dengan rezeki sekian, dengan rezeki sekian. Kita akan diputuskan oleh Allah segala nikmat di dalam keberkahan itu. Jadi jemaah melakukan Allah, kalau begitu, salah satu ketika mencari rezeki yang paling penting, jangan lupa berdoa. Jadi Nabi SAW setiap kali mendapatkan jamuan dari sahabat-sahabatnya, Nabi senantiasa mendoakan mereka. Di antara Allah bin Busr radhiyallahu anhu qala nazala Rasulullah alaihi wasallam, pada suatu hari Rasulullah dijamu atau datang bertamu ke rumah ayahku. Nazala itu disambut sebagai tamu, maka nuzul itu disambut sebagai tamu. Makanya coba lihat di akhir surat Al-Kahfi, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Pekan keken nuzulahinan. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka akan mendapatkan surga. Kanat lahum jannatul firdaus, mereka akan mendapatkan surga firdaus dalam keadaan nuzula. Nuzula itu bahasa Arab yang bermakna menyambut tamu dengan sebaik-baiknya sambutan. Jadi kita masuk surga itu dengan cara nuzula. Kayak mana nuzula? Kita disambut Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi bukan masuk surga, masuk sendiri, buka pintu sendiri, lalu kemudian ketemu sama malaikat, kita dikasih tiket, ini rumahmu nomor sekian, lalu kita bingung dengan Google Map, kita cari-cari, oh kah rumah, sedangkan surga seluas langit dan bumi. Musabah lu semami saja JNT, bingung cari jalan. Apakah kita dapat tiket dari malaikat, kemudian malaikat mengatakan tu ya, belok sana, belok kiri, nanti di situ ada malaikat lain, nanya lagi di situ tu. Ketemu lagi malaikat itu, tanya lagi, sampai akhirnya kita tidak dapat rumah kita sendiri. Akhirnya kita mengatakan, yuk kami minta lihat, mau neraka mantang. Tidak begitu Bapak Ibu. Jadi kita itu tidak dicapekkan masuk surga. Kita ini orang yang telah berjuang di dunia, maka diberikan surga dengan cara nuzula, dilayani, dijamu. Maka malaikat membukakan pintu, lalu malaikat mengantarkan kita ke rumah kita, dibukakan pintu rumah, lalu disediakan makan minum sepuasnya, lalu disediakanlah kamar-kamar, lalu kemudian bidadari sudah standby. Ini kan yang bapak-bapak nunggu, bidadari. Rumah itu diiringi dengan kebun-kebun yang sangat luas, dan kebun itu sudah siap, tidak perlu ditanami. Kita tanamnya di dunia dengan kalimah zikir yang kita ucapkan, tasbih, tahmid, itulah kurma-kurma yang ditanam di kebun-kebun surga berdasarkan hadis Nabi SAW. Jadi jemaah melakukan Allah, di sini disebutkan pada suatu hari nazala Rasulullah datang ke rumah kami dan kami menyambutnya dengan menyambut tamu. Faqarrabna ilaihi ta'aman, lalu kami mendekatkan makanan kepadanya. Jadi salah satu adab ketika menyambut tamu adalah mendekatkan makanan.
Jadi makanan tu didekatkan ke tamu, jangan dijauhkan. Ini hari ini setting ruang tamu modern, modern, keren, tapi bangai. Bagaimana modelnya? Itu satu ruang tamu yang meja itu ditaruh ke dinding, kemudian meja yang kiri taruh ke dinding. Taruhlah meja kursi di dinding, kursi kanan kiri dinding, meja taruh di tengah, Pak. Jadi tamu itu begitu jauh dengan meja, sehingga untuk mengambil makanan, membuka toples, itu tamu harus bangun dulu kursinya. Itu bukan begitu cara memuliakan tamu. Sehingga tamu kadang-kadang kalau model begitu cuma berani sekali ambil. Untuk ambil kedua kali dia lihat dulu CCTV. Mana CCTV pun kalau tidak ada CCTV, ditunggu tuan rumahnya menuju ke dapur. Begitu baru diambil satu regam, Pak, masuk ke kantong satu, baru diambil lagi satu regam. Itu akibat terlalu jauh meja. Begitu dekatkan. Nabi Ibrahim pun mendekatkan makanan ketiga malaikat yang datang ke rumahnya. Nah, ini salah satu sunnah. Jadi biarkan tamu makan sepuasnya dan jangan dibelalakkan mata. Jadi kasih tamu makan tu, waktu anaknya membuka toples, ambil lagi. Kita belalakkan mata kita ke tamu, ke anak itu. Dalam hati kita kacau je, babih je kacau, apa je. Itu bukan begitu. Orang yang beriman, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia memuliakan tamunya. Jadi setelah didekatkan makanan, dan makanan itu berbentuk watbah. Watbah itu makanan Arab tempo dulu yang terbuat dari kurma bercampur susu dan keju. Jadi itu watbah. Fa akala minha, Rasulullah memakannya. Summa utiya bitamar, lalu didatangkanlah tamar. Tamar itu kurma-kurma yang masih kering, yang sudah kering, keras. Fakana ya'kuluhu, lalu kemudian Rasulullah memakan juga tamar tersebut. Rasulullah apapun yang dihidangkan dimakan untuk memuliakan tuan rumah. Makanya kita ni kalau bertemu antara puasa sunnah dengan undangan, bertemu antara puasa Senin Kamis dengan undangan, maka lebih mulia menghormati tuan rumah dengan berbuka puasa. Pahala puasa, pahala niat puasa dapat, pahala memuliakan tuan rumah dapat. Pernah Rasulullah diundang dengan beberapa sahabat ke satu rumah, undangan makan. Lalu kemudian ada satu orang sedang berpuasa, dia tidak makan. Jadi begitu dihidang makanan, satu orang puasa tidak makan. Tanya Rasulullah, kenapa kau tak makan? Dia jawab, saya puasa ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tak tahukah engkau, ini tuan rumah telah memasak makanan yang terbaik untuk menyambut kita. Bukalah, puasalah di hari yang lain. Maka disuruh buka kalau bertemu dengan undangan. Itu kalau tuan rumahnya pun seandainya merasa tak senang. Tapi kalau tuan rumahnya mengatakan ada yang puasa, nah dari 5 orang 4 orang puasa, cukup senang tuan rumah. Alhamdulillah, Alhamdulillah 4 orang puasa. Jadi bisalah kita hemat untuk tamu yang lain. Kalau tuan rumahnya senang, lanjutkan puasa. Tapi kalau tuan rumahnya mengatakan, kok puasa, janganlah kayak gitu. Kok puasa sekali-sekali datang ke sini, kan? Kan kayak gitu biasanya. Kalau sesama ibu-ibu itu, kok puasa, janganlah puasa. Nyam juga sesama ibu-ibu. Ibu-ibu arisan biasa jiranginya. Jadi seperti itu, Bang, buka. Maka Rasulullah apapun dihidangkan makan, apapun dihidangkan dia makan, memuliakan yang punya rumah. Yang punya rumah itu senang. Makanya saya kalau dihidangkan saya makan. Karena terlalu banyak makan, beginilah akibatnya. Kok dia diundang, tip-tipnya diundang, saya pengajian kasih ini, kasih itu. Karena kita muliakan, tak boleh kita tolak. Menolak hadiah itu makruh. Menolak hadiah makruh. Coba bapak kasih hadiah ke saya, tak saya tolak satu pun. Cuma masalahnya tak banyak yang kasih hadiah. Nah, summa utiya bisyarabin, kemudian diberikanlah minum. Fasyaribahu, ketika diberikan minum Rasulullah pun meminumnya. Summa nawalahu alladhi an yamini faqala abi. Jadi setelah dia memakan dan meminum semua yang di tangan kanannya dia habiskan,
wa akhadha bilijami dabbatihi ud'u Allah lana. Lalu ayahku berkata sambil dia berada di atas kenderaannya, dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakanlah kami. Diminta doa sama Rasulullah. Ini kebiasaan sahabat, kalau sudah datang Rasulullah berlomba-lomba memohon doa dari Nabi. Dulu Pak, ada sahabat, dalam hadis disebutkan, saya lupa namanya, entah Abdullah bin Umar, kejadiannya ini dalam hadis, diketuk pintu oleh Rasulullah, diucapkan salam 3 kali. Dia ada di dalam rumah, dia sahut Pak, Waalaikumsalam. Rasulullah jawab berikan salam lagi, Assalamualaikum. Dia jawab di dalam rumahnya, kecil suaranya, Waalaikumsalam warahmatullah. Tidak dia besarkan suaranya. 3 kali memberi salam, itu disuruh pulang. Tak boleh ngintip ke plafon, tak boleh naik ke ventilasi. 3 kali beri salam, tak disahut, pulang. Jadi Rasulullah tak dengar jawaban dia, pulang. Begitu Rasulullah pulang, barulah dia keluar. Sahabat ini dikejarnya Rasulullah. Lalu katanya, kenapa engkau pulang ya Rasulullah? Aku ada di dalam. Kata Rasulullah, apakah anak kata, oh, dibunuh. Rasulullah pakai bahasa Ceh, bahasa Arab? Bahasa Arab, Pak. Kenapa engkau tak jawab? Ada, aku jawab ya Rasulullah, cuma aku menunggu salammu berulang-ulang untuk berkahnya rumahku. Nyamanan Pak. Makanya sekarang kadang-kadang ulama-ulama datang, tak disahut-sahut, akhirnya pulang semua Pak. Tak sempat dikejar lagi pun. Jadi jemaah melakukan Allah, semua bermohon-mohon supaya didoakan oleh Nabi SAW. Nah kemudian di situlah faqal, Nabi tidak pernah menolak permohonan untuk didoakan. Nabi berkata, Allahumma barik lahum, ya Allah, bima razaqtahum, dengan rezeki yang kau beri kepada mereka, waghfir lahum, ampunilah mereka, warhamhum, dan sayangilah mereka. Itu doa Nabi. Lihat kalimat Nabi, Nabi tak lupa mendoakan di atas rezeki. Ya Allah, berkahilah dari rezeki yang engkau beri kepada mereka. Berkahilah ya Allah. Jadi ini Pak, perlu dibiasakan. Kalau kita sudah cari rezeki, pulang ke rumah, itu boleh silahkan berdoa. Ya kalimatnya boleh macam-macam. Allahumma barik fi rizqi, macam-macam, Allah berikanlah. Atau dengan bahasa doa, ya Allah nampak berkah ya Allah, berkahi ya Allah. Itu doa itu. Pulang maghrib lelah, habis salat, doakan dalam rezeki. Bapak Ibu, rezeki sudah, itu sudah kita ulang berkali-kali. Kuotanya telah ditulis. Baik PNS, P3K, honorer, yang lulus, tak lulus, yang pemulung, yang semua itu ditentukan oleh Allah. Bukan kita yang mendapatkan kelebihan, tidak. Tapi Allah telah membuat kita berbeda. Namun yang berbeda apa? Membuat rezeki kita berbeda sesama kita, keberkahannya. Rezeki kagak berdendeng, tetapi keberkahannya yang membuat berbeda. Apa ciri-ciri Pak kalau kita diberkahi rezeki kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Yang pertama, kita selalu merasa cukup. Jadi kata Rasulullah, sungguh beruntung, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa. Sungguh beruntung orang yang telah diislamkan oleh Allah, lalu dia selalu merasa cukup dengan rezekinya. Jadi salah satu ciri rezeki itu berkah, kita tidak banyak komplain dan tidak merasa ingin mencari terus-terusan. Sudah pulang sore, sudah, berikutnya kita mandi, siapkan salat maghrib, habis maghrib kemudian kita mempersiapkan salat isya. Jadi tidak ada rencana untuk minta rezeki siang malam, sampai hana sempat dah sembahyang, tidak sempat mengaji. Ini kan bapak tanda-tanda rezeki berkah ini. Kan bapak nyaman duduk habis maghrib sampai isya. Pakan hana rencana minta lagi. Kasih. Dari tadi pagi sudah cukup. Kemudian dia hidup bersama Allah di malam harinya. Jadi kita merasa cukup di hati, tidak merasa nyo dah dayung becak lo malamnya. Padahal tadi itu sudah dapat 100,000 Pak dari pagi. Ya kerja di kantor, tapi tetap cari sampingan. Tidak berhenti di malam hari. Sehingga orang-orang mengatakan, kok jemat gemita rezeki, kok jemat uro gemita malam gemita hana ge tu boh. Naleh uro ge ken yang di tetangga-tetangga. Jadi tetangga mengatakan rajin kali dia, ya Allah betul-betul rajin. Itu bukan rajin Pak, itu bodoh namanya. Nyan kan hayanya kita itu rezeki dan
Itu apa habis-habisan pada tetapkan, tapi carilah keberkahannya. Dan ciri pertama keberkahan, hati kita selalu merasa cukup. Isteri kita pun nasihatnya begitu, udahlah bang, nah itu sambung aja baca Qurannya, tak usah mikir lagi, udah cukup, kita dah Alhamdulillah 50,000 hari ini, udah Alhamdulillah. Nah, lalu isteri kita mengatakan, tu lihat tu orang-orang lain, jangankan 50,000, ya, 10,000 pun tak ada setiap hari. Kita bersyukur itu telah mendapatkan rezeki yang berkah, merasa cukup, diberikan isteri salihah yang merasa cukup. Kalau berkah pak, isteri akan mengatakan waktu kita bawa pulang uang sore, isteri mengatakan 50,000 ya tak? 50,000 hari ini cuma. Ini 50,000 mau beli apa ni? Ikan surai saja. Ya, ikan surai apa? Ikan tongkol saja. Ya. Itu tak cukup ni kata dia. Udah mulai itu nanti malam tu pergi cari rezeki lagi. Itu kita sudah mulai tu terjebak ke dalam rezeki yang tak berkah. Tak cukup-cukup, tak cukup-cukup. Hati tak tenang. Itu ciri pertama. Ciri kedua, kalau rezeki itu berkah, rezeki itu membawa kita selalu kepada kebaikan. Jadi ingin sedekah, ingin nolong orang, nyumpat napeng lebih, ni ada uang lebih sedikit, dilihatnya keponakannya ini dikasihnya sedikit, di sana kasih sedikit, miskin dikasih sedikit. Itu tanda rezeki berkah. Hati ini selalu ingin nolong orang. Kenapa? Dia tahu hartanya yang abadi adalah yang dibawa ke akhirat. Melalui apa? Sedekah. Itu ciri yang kedua, selalu ingin berbuat baik dengan harta yang dia terima. Ciri kita dibawa mendekat ke Allah dengan rezeki itu. Beli mobil tujuannya nanti waktu hujan agar bisa sampai ke masjid juga. Ada pengajian kalau hujan tetap hadir. Jadi apa usahanya untuk mendekatkan kita kepada Allah. Hanya ciri-ciri berkah. Kalau tidak berkah, ngomong aja pertama apa? Yang pertama aja kebegah, nyok kebelah motor ke? Supaya hujan tetap bujak si masjid. Begitu hujan, langsung berubah kalimatnya. Sayang ya, kalau mobil ini kita keluarkan, tadi baru dicuci kok. Nah, kamu lagi sayang ya, kebah motor, gerah dro, lah hujan. Ya. Padahal tadi beli mobil supaya bisa ke masjid. Tapi kemudian berubah, mobilnya tidak mau dikotorkan, akhirnya dia tidak sampai ke masjid. Nah, begitulah kalau tak berkahnya rezeki. Yang terakhir, ciri rezeki berkah, Allah beri kenyamanan hidup. Baik untuk sendiri maupun di dalam rumah tangga. Jadi rumah tangga itu pak, uang boleh sedikit, gaji boleh pas-pasan, tapi hidup Masya Allah nyaman, bahagia, ya. Jadi ini ciri-cirinya berkah. Apakah tidak marah-marah? Oh tidak, marah-marah itu hal biasa. Dan itu memang bahagian fitrah kita hidup berumah tangga. Jangan mengatakan bahawa ilmu kalau kamu kahwin, saya sudah kahwin selama 40 tahun, tak pernah ada ribut sedikit pun. Itu ada dua kemungkinan. Kalau tidak berbohong, dia belum bohong itu. Bohong kalau ada orang yang mengatakan hantam karu mesti ke api hantam karu. Tak ada. Itu kehidupan itu tak mungkin. Rasulullah saja ribut kadang-kadang dengan Hafsah, dengan Aisyah, sampai Hafsah pernah diceraikan talak satu oleh Rasulullah. Hafsah dan Umar diceraikan talak satu oleh Rasulullah. Nah, jadi ini yang perlu kita fahami. Rezeki berkah itu pak, membuat kita itu merasa terus nyaman hidup. Ya, baiklah. Inilah yang perlu kita amalkan setiap kali mencari rezeki. Banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Baik dua berdoa. Doa itu membuat kita disayang Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya berhenti di sini.